Halo semuanya, gimana kabarnya? Sehat semua ya? Hari ini kita akan belajar mulai dari definisi masalah. Jadi bab sebelumnya ini banyak teorinya, saya pikir bisa dibaca sendiri ya. Nah, nanti kalau kalian mau pelajari lebih lanjut mata kuliah ini, nanti akan ada polanya. Yang pertama adalah mendefinisikan masalah. Jadi kalau pada AI atau Artificial Intelligence ini ada yang namanya pola pertama mendefinisikan masalah. Yang pertama, deskripsinya mendefinisikan masalah itu ada yang pertama mendefinisikan ruang keadaan. Ruang keadaan itu ruang yang berisi semua keadaan yang mungkin terjadi. Kemudian keadaan awal, ini keadaan dimulainya pencarian, keadaan akhir itu keadaan tujuannya atau diakhirinya pencarian. Kumpulan aturan ini digunakan untuk mengubah suatu keadaan ke keadaan yang lainnya. Contohnya, misalnya masalah water glass. Ada 2 gelas air. Keadaan awal kosong masing-masing berkapasitas 4 dan 3 liter. Tidak ada tanda untuk mengukur volume, ada sebuah keran air yang digunakan untuk mengisi. Bagaimana dapat mengisi tepat 2 liter pada gelas berkapasitas 4 liter dan 3 liter pada gelas berkapasitas 3 liter. Nah, kalau manusia ini bisa dikira-kira ya. Tapi kalau kita memberikan instruksi ini pada mesin, nah ini cara memberikan pengetahuan ke mesin. Yang pertama, Halo, besok tapi belum dikirim linknya. Tak ngajar? nah, Ya, tinggal dulu ya. yang pertama dideskripsikan X sama Y. Ini gelas A itu yang X, yang Y itu gelas yang B. Nah, ini ruang keadaan yang mungkin dari mulai gelasnya kosong semua 00 sampai gelasnya penuh semua. 4,3 gelas X sama Y kosong sampai penuh semua. Ini memasakkan semua kemungkinan dari 0 sampai 4. Tadi yang A itu maksimal 4 liter, yang B 0 sampai 3. Dipasangkan, saya pikir bisa ya. Keadaan awalnya kosong semua, keadaan air yang diminta gelas A itu diminta mengisi 2 liter pada gelas A dan 3 liter pada gelas yang kapasitasnya 3. Nah, kalau kita manusia lah 2 liter pada gelas 4 liter ya tinggal separuhnya ya. Kalau 3 liter pada gelas yang 3 liter ya diisi penuh selesai ya. Dan kalau mesin seperti ini aturannya. Jadi kita mau tujuannya 2,3, keadaan awalnya 0,0. Dari 0,0 kita mau ke 2,3. Nah, ini aturan yang dipakai. Ini aturannya didefinisikan sendiri. Ya, tidak harus seperti ini. Yang penting logis dan tercapai tujuannya. Jadi tidak boleh asal memberi aturan, tidak boleh asal ketemu, ya harus logikanya dapat dipertanggungjawabkan dan tujuannya tercapai. Artinya prosesnya benar, hasilnya benar. Tidak boleh hasilnya benar, prosesnya salah, tidak boleh ya. Jadi harus dua-duanya benar. Oke, ini aturannya, contoh aturannya seperti ini. Jadi yang kolom kedua ini keadaan sekarang ya. Maka keadaan berikutnya apa ya ini? Maaf kepotong ini ya. Jadi kalau keadaan X-nya kurang dari 4, keadaan berikutnya ini 4, Y, isi penuh gelas A. Dan seterusnya ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau dari keadaan awal kita 0,0 ya. Gelas A ini kosong, gelas B-nya kosong. Kita pakai aturan pertama, artinya isi penuh gelas A. Jadi gelas A-nya jadi 4, yang B-nya masih kosong. 4, Y, Y-nya masih 0 ya. Ini keadaan 4,0 ini dipakai untuk keadaan berikutnya, level yang pertama. Ya, tadi level 0 masih kosong, level yang pertama ini 4,0. Ini pakai aturan yang ke-6 ya. Karena kalau pakai aturan yang pertama X-nya tidak kurang dari 4 ya, sudah 4. Y-nya kurang dari 3 bisa sih ya. Bisa, tapi nanti sebenarnya ini urutannya mau dipakai urut, mau dipakai acak, mau dipakai mana aja boleh sih ya. Kalau yang aturan kedua sebenarnya bisa ya kurang dari 3 ya. Berarti penuh semua, nah, harus dituang-tuang ya. Ya mungkin agak panjang nanti. Jadi memilih aturan yang mana itu sebenarnya boleh, yang penting logis dan tujuan tercapai. Artinya kalau kalian terlalu banyak levelnya mungkin ya, yang beda levelnya.
Jadi bisa cepat tercapai, bisa levelnya panjang, baru tercapai tujuannya. Yang berikutnya ini yang kedua dipilih aturan yang ke-6. Yang ke-6 ini jika X plus Y lebih dari 3, ini karena 4 plus 0 lebih dari 3 ya, 4. Dan X lebih besar dari 0. Ini 4-nya sudah lebih dari 0 ya. Ini pakai aturan ke-6, Y plus X min 3. Jadi X tambah Y dikurangi 3, 4 tambah 0 kurangi 3. Jadi 1, komanya 3 ini ya. Jadi tuang sebagian isi penuh gelas B. Ini 1,3 dipakai untuk keadaan awal berikutnya 1,3 ya. Ini berikutnya aturan yang dipakai aturan yang nomor 4. Y lebih besar dari 0 ya. Ini aturan yang 4. X, 0 kosongkan gelas B. Jadi yang B ini dikosongkan jadi 1,0 sekarang. Ini dipakai untuk keadaan berikutnya, pilih aturan yang ke-7. Nah, jadi sekali lagi milih aturan yang mana, yang penting keadaan awalnya ini sesuai. Dan awalnya sesuai, nanti berikutnya apa gitu ya. Sampai di mana tadi? Aturan ke-7 ya. Aturan ke-7 ini sesuai, X tambah Y kurang dari sama dengan 3. 1 plus 0 kurang dari sama dengan 3 ya. X lebih besar dari 0 ya. 1 lebih besar dari 0 ya. Nah ini keadaan berikutnya 0, Y plus X. Jadi 0,1 plus 0, 0,1 ya. Ini dipakai untuk level berikutnya, pilih aturan pertama. Aturan pertama sesuai ya, keadaan awalnya X kurang dari 4. Ini 0 kurang dari 4. Berikutnya 4, Y. Jadi A-nya diisi 4, Y. Tadi Y-nya 1, masih tetap 1. Ini dipakai untuk keadaan berikutnya. Kemudian pilih aturan yang nomor 6. X plus Y lebih dari 3 ya. 4 tambah 1 lebih dari 3 kan. X lebih dari 0 ya, 4 ya. Ini keadaan berikutnya yang aturan 6. X tambah Y min 3,3. Jadi 4 plus 1 kurangi 3, 3. 4 tambah 1, 5 kurangi 3, 2,3. Sudah ketemu ya, tujuannya 2,3. Nah, jadi kalau kita memprogram suatu mesin agar mengisi gelas A-nya 2 liter, gelas B-nya 3 liter ya. Ini keadaan awalnya 0,0. Ini cara mesin bekerja seperti ini. Dia akan memilih aturan ya. Kalau kita milih aturannya mungkin acak, mungkin terlalu banyak, mungkin ada yang nggak sesuai ya. Tapi kalau mesin memilih aturannya biasanya urut, mana yang sesuai dipakai. Dan itu walaupun urut dan banyak, karena mesin itu menghitungnya cepat, jadi hitungannya dalam detik, nggak kelihatan lamanya, langsung ketemunya sekian gitu ya. Kalau kita urut acak urut mungkin lebih panjang levelnya, lebih lama ya. Ya kalau mesin cepat. Jadi seperti ini gambarannya kalau kita menanamkan suatu kecerdasan ke mesin. Jadi mesin itu suruh mengisi air 2 liter di gelas A dan 3 liter di gelas B. Kita lanjut. Contoh yang lain, masalah petani sayuran kambing serigala. Saya pikir bisa ya dipelajari sendiri. Nah ini keadaan awalnya semuanya masih ada di daerah asal. Petani sayur kambing serigala akan dipindahkan ke seberang sungai, menyeberang. Hanya ada satu perahu, hanya bisa memuat petani dan satu penumpang ya. Jika ditinggal petani maka sayuran dimakan kambing dan kambing dimakan serigala. Nah artinya kambing sama serigala nggak boleh campur tanpa ada petani, sayuran sama kambing juga nggak boleh sendirian tanpa ada petani. Jadi aturan yang dipakai, nah ini didefinisikan sendiri ya. Jadi aturannya didefinisikan sendiri sehingga logikanya masuk, logikanya benar. Jadi harus menyeberang, harus ada yang kembali lagi, ya ngambil lagi sama siapa gitu ya. Yang jelas penumpangnya maksimal 2. Kalau petani sendiri nggak apa-apa. Ya, tapi kalau serigala sendiri nggak bisa ya. Nah, jadi aturannya boleh bikin sendiri, versi yang lain boleh, yang jelas logikanya harus benar. Kalau logikanya nggak benar ya tidak bisa ketemu nanti tujuannya. Jadi prosesnya harus benar, logikanya benar, tujuannya ketemu benar. Nah ini saya pikir pola berpikirnya sama dengan tadi. Nah, dipahami sendiri bisa? Oh, sorry. Jadi daerah asalnya ini semuanya masih di sini, tujuannya masih kosong.
Ini berikutnya pakai aturan pertama. Aturan pertama itu kambing dan petani nyebrang. Jadi P sama K-nya sudah pindah ke sini ya. Kemudian aturan berikutnya, karena perahunya harus memuat penumpang yang lain, maka petaninya harus kembali kan. Nah, jadi nomor 7 ya. Nah, jadi akhirnya P-nya di sini, ini kambing sendirian. Kalau kambing sendirian aman, tapi kalau kambing sama sayur nggak boleh ya, karena nanti habis sayurnya. Nah, jadi begitu ini keadaan sekarang ini dipakai untuk keadaan level berikutnya, pakai aturan yang mana yang cocok, jadi hasilnya apa ya, sampai semuanya bisa menyeberang ke daerah tujuan. Oke, dipahami sendiri ya. Nah, berikutnya representasi ruang keadaan. Ini bisa pakai graf ya. Kemudian bisa pakai pohon pelacakan, pakai tree ini ya, pakai pohon N atau OR. Jadi ada yang digabung seperti ini ya, di N atau di OR. Kemudian ada pencarian atau searching. Searching ini ada beberapa teknik. Ada pencarian buta, ada pencarian terbimbing, ada yang blind search itu ada BFS, ada DFS, ada yang melebar, ada yang mendalam. Kalau terbimbing ada yang hill climbing, ada base first search. Oke, kita lanjut ya. Blind search, yang breadth first search, melebar ya. Paham ya artinya melebar ya? Jadi yang dicari dari orang tua. Ini orang tuanya si A ini akan turun ke level berikutnya, melebar dulu, baru pindah ke level berikutnya, melebar lagi. Kalau belum ketemu, paling pindah ke level berikutnya, melebar lagi, gitu ya. Ini cara pencarian melebar. Jadi kalau kalian mencari data di A misalnya, dia ada di I gitu ya. Nah, kalau pakai pencarian melebar, dia akan mencari melebar dulu. A turun ke B, C, D baru masuk ke level berikutnya, E, F melebar dulu, baru ketemu I. Oke, lanjut. Ini algoritmanya. Dibuat variabel not list, tetapkan keadaan awalnya, kerjakan langkah berikut sampai tujuan tercapai atau not listnya dalam keadaan kosong. Ya, not listnya kosong. Yang pertama, ambil elemen pertama dari not list, ambil satu elemen ya, misal sebut dengan nama E. Jika not listnya kosong, keluar ya, selesai ya. Pada setiap langkah yang aturannya cocok dengan E, jadi tergantung dari masalahnya, tujuannya mau apa ya, aturannya ya. Kemudian aplikasikan aturan tersebut untuk membentuk keadaan baru. Jadi apa yang dicari ya? Jika keadaan awal tujuan selesai ya, jika tidak, tambahkan keadaan awal yang baru pada akhir not list. Jadi keadaan awal yang baru ditambahkan pada akhir not listnya. Jadi titik daftar titiknya itu ditambahkan di akhirnya ya. Ini beberapa keuntungannya. Nah, mungkin kalau algoritmanya belum terlalu paham, kita lihat logikanya. Keuntungan kelemahan dibaca sendiri ya. Misalnya dari gambar tadi dicari solusi dari not A sampai dengan tujuan F. Dari A ke F. Jadi kalau dari A ke F itu A akan turun ke level B, C, D, kemudian turun ke level E, baru ketemu F ya. Nah, kalau dilihat secara ilustrasi gambarnya seperti ini. Kalau kita lihat not listnya itu seperti ini. Dari parentnya, orang tuanya dari not A, ini dicek tadi yang dinamakan E tadi ya, E itu kita mau mencari F. Nah, ini jika belum sama dengan F, belum sesuai dengan tujuannya, maka jika tidak sama dengan F ya, keluarkan not listnya, keluarkan dari not list, masukkan keadaan baru ke not listnya, masuk dari kiri, keluar dari kanan. Tadi ya ditulis di sini. Nah, ini tambah keadaan awal yang baru pada akhir not list. Jadi keadaan yang barunya dimasukkan ke akhirnya not list. Kita lihat kalau A itu kan belum sama dengan F, artinya A nya keluarkan, masukkan anaknya A itu tadi B, C, D ya. Jadi B masuk ke antrian yang ditambahkan ke akhir not listnya, tambahkan keadaan baru ke akhir not listnya.
Jadi B, C, D itu masuknya B, ya, terus kemudian C, kemudian D. Nah, jadi kalau dilihat dari kita bisa membaca dari kiri ke kanan ya D, C, B ya. Padahal ini masuknya B dulu, kemudian C, baru D. Oke, kita masukkan antriannya ini B-nya dikeluarkan dari notelist, apakah sama dengan F? Oh, ternyata belum sama. B-nya keluarkan, CD-nya masih ya. Nah, karena B, C, D ini satu level sudah habis, masuk ke level berikutnya. Level setelah B, C, D apa? B, C, D level bawahnya ini E, F, G ya. Satu rukun dulu, satu cabang dari satu pohon B dulu ya, F, G. Jadi setelah di levelnya D, di bawahnya E, F, G. Nah, jadi tadi habis CD ini masuk E, F, G. Kemudian keluarkan antriannya dari yang depannya, keluarkan C, keluarkan apakah sama dengan F? Ternyata belum ya. C-nya keluar. Ini jadi antriannya D, E, F, G masih. Ya, D, E, F, G itu satu levelnya masih ada ya. Satu levelnya ini karena menyebarkan ya. Jadi levelnya setelah E, F, G itu H, I, J. Jadi membacanya dari kanan ya. Nah, tadi D, E, F sampai G ya, H, I, J. Jadi setelah E, F, G tadi ada H, I, J masuk ke sini antriannya. D-nya keluarkan dari notelist, belum sama dengan F. Masuk lagi satu level berikutnya, tadi masih ada ya, setelah H, I, J. Ada satu levelnya setelah H, I, J, K, L, M. Jadi setelah H, I, J ini K, L, M. Kemudian keluarkan dari notelist yang paling depan antriannya E-nya ya. E-nya keluar belum sama dengan F. Oke, E-nya keluar. Setelah ini ada lagi satu level sudah tidak ada, level di bawahnya sudah ada, selesai. Tinggal keluaran antriannya, F-nya keluarkan, sama dengan F, sudah selesai. Nah, artinya sudah ketemu keadaan yang diminta itu F ya. Jadi begini logikanya kalau menggunakan pencarian melebar. Kemudian pencarian yang mendalam. Mendalam itu dari satu node ke level di bawahnya dulu mendalam, baru nanti kalau sudah habis ke dalam, baru ke sampingnya melebar ya. Jadi mendalam dulu semua, baru melebar. Kalau tadi melebar semua, baru mendalam. Algoritmanya jika keadaan awal merupakan tujuan, selesai ya. Jika tidak, misalkan langkah berikut, dibuat suksesor E dari keadaan awal. Jika tidak ada suksesor, maka tidak ada, ya selesai ya. Panggil default search ini dengan E sebagai keadaan awal. Jadi aturan yang mau dicari DFS-nya apa ya. Jika sukses beri tanda, namun jika tidak ulangi langkah kedua. Bangkitan lagi suksesornya, masuk keadaan awal ya. Kalau kelemahan dibaca sendiri, kita cek, lihat kalau dari A ke F. Tadi kalau dengan melebar tadi ada beberapa level ya, iterasinya agak banyak. Ini kalau kita mendalam dari A ke F itu kalau mendalam seperti ini ya. Kalau ilustrasinya dari A ke F itu A ke B mendalam dulu, baru ke E. Ini kan dalamnya lagi sudah nggak ada, baru melebar, baru ketemu F. Jadi lewat A, B, E, F sudah ketemu. Nah ini kalau kita manusia ya, kita mencarinya kelihatan sudah ketemu. Tapi kalau kita mau beri instruksi mesin agar mesin itu cerdas seperti manusia, itu harus dikasih aturan. Nah ini aturannya. Kalau pakai mendalam, tadi keadaan awalnya A ya, suksesornya ini keadaan awal dan antriannya. Keadaan awalnya A, A-nya belum sama dengan F, ya, belum sama ya. Jika tidak, nggak sama ya. Keluarkan dari suksesor, masuk keadaan baru. Masuk dari kiri, keluar dari kiri. Kalau tadi masuk dari kiri, keluar dari kanan ya. Masih ingat ya? Masuk dari kiri, keluar dari kanan. Kalau yang melebar. Kalau yang mendalam, masuk dari kiri, keluar dari kiri, sama-sama kiri ya. Jadi yang keluar dari antrian sebelah kiri. Oke, kalau A-nya belum sama dengan F, keluar dari suksesor, masukkan anaknya A itu tadi B, C, D ya.
Masih ingat tadi levelnya setelah A itu di bawahnya ada B, C, D. Nah, ini masuknya dari kiri, keluar dari kiri. Artinya sama dengan kita membaca dari kiri ya, B, C, D. Tadi kan kebalik ya, karena anternya dari kanan. Ini B, C, D masuk, keluar dari kiri. Keluarnya yang dari B ini keluarkan, belum sama dengan F. B-nya keluar, masih ada CD. Nah, CD ini masih ada yang mendalam tadi setelah BCD. Mendalam dulu setelah BCD. Ya, ini sudah setelah BCD ini level berikutnya ada EFG. Masuk ke antrian. Nah, setelah B-nya keluar masih CD, masih di bawahnya levelnya EFG ya. Ini keluar dari, masuk dari kiri ya, keluar dari kiri. E-nya keluar, belum sama dengan F. E-nya keluarkan. Ini level di bawahnya kan tidak ada lagi ya. Habis EFG itu kan level di bawahnya nggak ada. Artinya dia melebar. Nah, habis EFG ini level di bawahnya mendalamnya nggak ada, baru dia melebar. Jadi setelah EFG ada HIJ. Ini setelah E-nya keluar, belum masuk ke mendalamnya karena E-nya sudah keluar. Ini antrinya kita cek. Setelah ini dari kiri keluarnya F. Nah, ini karena sudah sama dengan F, jadi menyampingnya tadi yang selevel tadi nggak dimasukkan ya, karena sudah keluar tujuannya sudah F. Itu yang pencarian mendalam melebar ya. Kemudian pencarian heuristik ini membangkitkan dan pengujian. Ini ada generate and test, kemudian ada hill climbing, ada best first search, ada simulated annealing. Kita nggak bahas semuanya, kita bahas hanya beberapa. Yang pertama, generate and test ini dibangkitkan seluruh kemungkinan solusi kita tes. Contohnya ini ada persoalan TSP, traveling 100% paradigm. Ini hanya boleh dikunjungi satu kali ya, ada 4 kota. Ini masing-masing jaraknya. Kalau ada 4 kota dikunjungi semua, artinya ada berapa kemungkinan kita bisa melintasi setiap kotanya? Ada berapa solusi? 4. 4 banyak dipakai ya, 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1 atau 1 kali 2 kali 3 kali 4 berapa? 24. Nah, jadi semua kemungkinan di daftar semua, kemudian kita uji jaraknya berapa. Nah, artinya ABCD itu jaraknya lintasannya berapa ya. ABCD itu kalau dari A ke B, A ke B 8, B ke C 25, C ke D 6, jadi 8 plus 5 plus 6, 19 ya. Nah, kalau awalnya ABCD ini 19, berarti karena nggak ada yang lainnya, dipilih ya. Yang lainnya ini 18 lebih kecil, dipilih lebih kecil karena kita cari lintasan yang terpendek. Nah, semua ini kita uji cari panjang lintasan yang paling pendek, nanti akan ketemu yang paling pendek. Nah, ternyata yang paling pendek 12. Ada 2 rute ya. Oke, sementara sekian dulu. Kita sambung lagi nanti di metode yang lainnya. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Bye.